Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billahil aliyyil alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bittuqa wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah ustazat, ibu yang kami hormati, dan khusus sahabat baik Ananda Ustaz Bejuri dan keluarga besarnya. Alhamdulillah, kembali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita bertemu kembali setiap tahun dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Saya mau nanya Bu, setiap orang lupa apa yang harus kita berikan? Orang lupa harusnya kita apain? Diingat, ngetin. Setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid, banyakan ingatnya apa banyakan lupanya? Banyakan lupanya apa banyakan ingatnya? Makanya setiap tahun ini kita adakan acara yang lupa biar ingat. Itu yang udah ingat tambah ingat, udah ingat diamalin ya Bu. Sebab ilmu itu yang diamalkan gak usah banyak, sedikit manfaat itu jauh lebih bagus daripada banyak tapi gak manfaat. Setiap tahun ibu mengadakan peringatan Maulid, kira-kira apa yang kita kerjain? Halo Bu, halo Bu. Ya kita kembali ingetin lagi ya Bu, gimana Rasulullah SAW selalu ingat terhadap umatnya. Cuman umatnya kadang banyak yang lupa. Kalau ibu mau berangkat tadi nih, ibu ingat nggak bawa masker? Alhamdulillah masih banyak ninja di sini. Tuh. Nah, alhamdulillah di kampung saya udah bebas. Bebas. Kenapa? Memang sengaja saya harus angkat imunnya biar imannya mantap.
Saya tidak niat sindir sampir Bu ya, Ibu jangan tersinggung ya. Demi keselamatan, demi kesehatan boleh ya Bu. Tapi banyak orang-orang yang sholat pakai masker nggak pakai diturunin maskernya. Bu, Ibu dalam sholat apa anggota badan yang boleh dilihatin? Muka dengan apa? Telapak. Berarti kalau Ibu sholat begini sah nggak? Nggak. Nah ya Bu, kalau Ibu ihram sama juga, yang bisa dilihat wajah dengan tangan. Kenapa ini Bu saya buka ya Bu? Sekali lagi saya tidak ngajak melawan arus. Sekarang kita nih Bu sudah ditanamkan rasa curiga mencurigai ya Bu. Sehingga kata Rasulullah SAW, nanti akan datang suatu saat, mungkin sekarang atau nanti, akan datang nanti suatu saat bila kalian ikuti himbauan mereka, ajakan mereka, kalian akan tersesat. Kata Nabi. Tapi kalau kalian semua melawan arus apa yang dijadikan himbauan, kalian siap-siap akan dibunuh. Enggak Bu? Kemarin Ibu sedang parah-parahnya, Ibu kemana aja nggak bakal berani melepas masker, betul? Ibu nggak bakal berani kumpul-kumpul semacam ini, betul? Padahal ini semua sunnah Nabi. Jadi yang saya ingatkan, ini kita ingatkan sunnah Nabi. Apa di antara kata Rasulullah SAW? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian gak bakal masuk surga sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu pasti masuk. Amin ya Rabbal. Ibu jangan ragu, ini jaminan dari Allah. Walaupun Ibu gak sholat, hebat gak tuh? Entar dulu, biar hebatnya dulu ya Bu, walaupun gak sholat. Kan ini kata ulama, kata Rasulullah, nanti ada umat Nabi Muhammad itu yang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Kata Allah, masukin surga. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha. Kata malaikat, ya Allah, si fulan modalnya cuman gituan doang tuh, asyhadu an la ilaha, masukin. Masuk surga semua. Cuma nggak tahu kapan masuknya itu doang. Iya aja ya Bu. Tapi bakal Kenapa Ibu? Untuk membedakan. Nanti dalam neraka begini, udah riwayatnya. Di dalam api neraka orang beriman dengan temannya orang kafir ketemu. Umpama nih, ada orang Islam bisnis sama orang Cina. Umpama orang kafir ya Bu. Orang kafir bilang begini, lah, lu masuk neraka lu. Kata orang Betawi, lu nggak begitu sih ngomongnya. Lu percuma dong sholat, ya kan? Siapa nih? Ejekan orang-orang. Kalau gue mau ketahuan masuk neraka ya bang, gue mau beriman sama Tuhan lo, bahasa gitu tuh orang teman bisnis. Kalau lu sholat juga, lu masuk neraka. Ketika orang-orang kata semacam itu, langsung Allah menjawab. Ya, apa kata Allah? Bi izzati wa jalali la ja'altuhu man akhrasani bi syahadati kaman kadzdzaba bi. Oh, enggak sama kata Allah, enggak sama. Orang yang beriman kepada aku, orang yang mendustakan aku, kata Allah, enggak sama. Orang yang dustakan Allah, yang enggak beriman kepada Allah, walaupun amalnya, sosialnya baik dirinya, beda dengan orang beriman. Paham Bu? Umpama minta maaf, ibu orang miskin, umpama nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngaji kagak bisa, sholat nih, bahasa begitu. Tapi dia yakin saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah modal yang menyebabkan orang tadi masuk. Orang kafir, oh sosialnya banyak, duitnya banyak, nyumbang sono, nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang. Dikarenakan dia nggak beriman kepada Allah, tidak, kata Allah. Tidak sama orang yang beriman walaupun modalnya hanya kalimat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Tuh kehebatan orang beriman. Alhamdulillah. Harus syukur kita Bu.
Bab iman ini titipan dari Allah. Kita nggak usah bangga, jangan sombong. Oh, saya malah nggak begitu, nggak bisa begitu aja. Iman itu bisa copot seketika kalau kita lupa mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan buat kita. Ibu kenal Abu Jahal? Tetangga. Kenal Abu Jahal? Kenal Abu Lahab? Itu abu-abu semua tuh. Abu Jahal tetangganya Nabi, Abu Lahab pamannya, tapi Allah nggak kehendaki keimanan dia orang tadi. Paham itu? Padahal dia setiap hari ketemu Nabi, dia lihat itu Nabi bagaimana perbuatannya, kejujurannya, senyum simpulnya, sopan santunnya, akhlaknya. Tapi Allah nggak buka mata hatinya untuk mengimani baginda Muhammad SAW. Kita alhamdulillah yang nggak pernah ketemu Nabi, betul. Dengar cerita bagaimana Nabi, kehebatannya, kemuliaannya, akhlaknya. Allah tanamkan taufik hidayah buat kita menjadi orang beriman kepada Rasulullah. Inilah keberuntungan yang saat ini kita rasakan. Alhamdulillah. Makanya kata Syekh Ibrahim bin Adham, setiap hari kalau bisa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi nawwara qalbi bi nuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Segala puji bagimu ya Allah yang telah sinari cahaya keimanan buat diri kami. Alhamdulillah. Dan kau tidak ciptakan saya termasuk orang yang tersesat. Berapa banyak orang tahu musola, berapa banyak orang tahu majlis taklim, berapa banyak orang tahu masjid, orang berangkat berbondong-bondong berbuat kebaikan, tapi belum tentu Allah gerakin hatinya. Betul? Kita digerakin gak sama Allah nih? Alhamdulillah. Ini Bu yang buat kita syukuri, maka diingetin lagi peringatan Maulid. Yang lupa jadi ingat ya Bu ya. Jadi kata Nabi, tidak akan masuk surga kalian kecuali kalian sudah menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, walaupun modalnya hanya 2 kalimat syahadat, itu pun mengucapinya waktu nikah. Waktu nih, ayo Pak Bu, ayo baca syahadat gitu kan? Itu 12, mati 12. Tidak pernah sholat, tidak pernah poso nih Bu deh. Kata tiang jauh nih, kata nih. Dan lihat aja dah orang lain, beda lihat aja dah. Ya, itu satu kenikmatan. Ini mahal Bu. Kalau Allah titipkan Islam iman itu kepada siapa saja, tidak mungkin anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil mati dalam keadaan kafir. Anaknya Nabi Allah Nuh yang bernama Kan'an mati dalam keadaan kafir. Ayahnya Nabi Ibrahim, banyak kisah semacam ini. Tapi kita tidak bertemu Nabi, lahir jauh zaman Nabi, Allah tanamkan taufik hidayah keimanan. Inilah Bu yang mahal ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan iman, mati membawa alhamdulillah. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak sempurna imannya kata Nabi, ya sehingga kalian saling sayang menyayangi satu antara lain. Ya Bu, kita hadir pada saat ini tidak ada perasaan saing tersaingi, benar. Kita ingin mencari ridho Allah, mudah-mudahan nanti dapat syafaatnya Rasul. Alhamdulillah sekarang Bu, alhamdulillah, maaf ya, kalau 4-5 tahun yang lalu Ibu ini pakai seragam. Ya sekarang gara-gara Covid jadi sempit. Ya Bu, cuman sayangnya, ini orang Cisalak bukan sini. Sayangnya umpama nih majlis taklim A kelompok di sini seragamnya beda, sono beda, melik-melikan dah. Bagusan kita ya. Halo, gitu ya Bu ya. Tuh, ini namanya timbul persaingan nggak? Walaupun Ibu nggak ucapkan, saling lirik-melirik. Bu, tujuan majlis taklim, tujuan menghadirkan Maulid bukan seragam. Seragam hanya sarana, tapi tujuan kita untuk mendapat ridho Allah. Biar Ibu nggak seragam, yang penting hati Ibu seragam. Daripada seragam hati Ibu nggak seragam,
Yang bagus udah seragam, hatinya. Kenapa Bu? Bab Allah yang katakan dalam kita doa ini, wala taj'al fi qulubina ghillal. Ya Allah, jangan tanemin hati saya punya ganjalan sesama muslim. Ya Bu, hidup Bu kalau punya ganjalan sesama muslim, tetangga sama tetangga pun nggak pernah akur. Tetangga beli gelang, ibu enek. Nah, emang tetangga beli motor, ibu pingsan. Tetangga beli mobil, mati. Itu apa dasarnya? Ibu merasa tersaing. Ibu merasa tersaingi. Bu, sekarang Bu, yang namanya saing menyaingi Bu bukan ustaz, bukan pengusaha aja Bu. Ustaz sama ustaz saling saing-saingan. Ustazah sama ustazah, ini bener bukan bohong. Bener. Makanya enggak disini, ini merangi. Ya, kira-kira kalau ustaz sama ustaz saling saingan, bagus apa jelek? Kalau ustazah, jelek nggak Bu? Ini yang kita harus resapi. Ya Allah, jangan tanamkan hati saya punya ganjalan sesama umpama ibu punya tetangga, maaf ya kalau orang Jakarta bilangnya orang Jawa, jangan kesini orang Jawa. Ya, ini contoh biar jelas ya Bu. Ada orang Jawa kontrak 3 bulan di rumah kita, udah beli rumah. Ya, kira-kira ibu curiga apa enggak? Bingung kan? Kira-kira ibu curiga apa enggak? Nah ya, ini yang saya terangkan supaya nanti hilang kesan itu rasa cemburu dan kecurigaan. Paham ya Bu? Alhamdulillah tetangga saya baru 3 bulan udah beli rumah, berarti yang ditampung dijual. Ya Bu, maksudnya apa ini? Hati kita bersih, pikiran bersih, badan sehat. Coba kalau ibu nggak begitu, heran gua mah. Tuh mulai tuh, heran gua mah. 3 bulan udah punya rumah baru, ngepet nih orang. Dosa nggak Bu? Dosa nggak? Kalau udah dosa, akhirnya timbul hati sakit, pikiran pusing, ibu jatuh. Paham ya Bu? Dosa nggak curiga sama orang lain? Dosa, makanya Bu, ya. Orang beramal yang paling berat itu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada hamba. Bu, yang paling berat di ibadahnya, dengerin nih ya. Ibu boleh setiap tahun berangkat haji, setiap bulan umroh, ibu boleh setiap hari sedekah. Tapi kalau hati ibu masih degil, ngeri. Kalau hati ibu masih degil, percuma ibadah, percuma. Bu, saya mau tanya, jawab yang jujur, jangan ada dusta. Bu, ibu pakai masker tujuannya apa? Jaga kesehatan, biar orang lain nggak ketularan gitu ya Bu. Ibu nggak nyularin orang. Nah, curiga nggak tuh? Biar dia nggak ngono, saya kira ya. Wis gini Bu, kalau Ustaz lagi nerangin jangan dilawan, ya Bu. Ustaz itu banyak punya dalil. Ada Ustaz ngajar fikih, ya. Kata Ustaz, bapak-bapak kalau buang air kecil nggak boleh madhab kiblat, makruh. Tahu-tahu tuh Ustaz juga kencingnya madhab kiblat. Ya diprotes sama murid, Ustaz bagaimana sih kok ngajar beda praktek? Kenapa emang? Katanya jangan kencing madhab kiblat. Ustaz kencing, siapa bilang gua madhab kiblat? Badan gua dua kiblat, gituan gua belokin. Jadi jangan curiga, maksudnya Bu, jangan curiga nih, selain ini. Jadi kalau Ustaz tuh nggak bisa aja Bu mesnya. Saya mau tanya,
Mudah-mudahan nggak sampai. Dengan asbab masker satu kesehatan. Bagus, tapi tolong jangan tanamkan curiga satu dengan lainnya. Itu yang saya tahu bro. Gara-gara gituan hilang kasih sayang. Makanya kata Nabi tadi, tidak bakal masuk surga kalian sebelum beriman. Tidak akan kalian sempurna iman kalian kalau belum saling sayang menyayangi. Apa tuh jalan sayang menyayangi kata Nabi? Mau nggak kalian aku tunjukkan? Ya, perbuatan yang bisa timbul sayang menyayangi. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Biasakanlah ucapan assalamualaikum di antara kalian. Ini yang lupa nih Bu. Ya Bu, kita lupa selalu mensyiarkan kalimat-kalimat assalamu alaikum. Bu, dengerin. Berat apa ringan Bu? Berat apa ringan? Ringan tapi berat pelaksanaannya. Nah, kita berapa orang? Kalau bisa semua kompakin. Apa di antara hikmah salah satu sifat Allah yang ditanamkan rasa damai di permukaan bumi ini apabila muslim dengan muslim saling mengucapkan assalam. Sekarang sudah banyak orang lupa ngucapin. Bener nggak? Peringatan Maulid ini diingetin lagi. Jangan anggap remeh Bu. Bahwa itu salah satu alat yang Allah taruh untuk kita saling sayang menyayangi. Kemudian selanjutnya kata Nabi wa tamamu tahiyyatikum al-musafahah. Kesempurnaan kamu dalam kita melaksanakan sayang menyayangi, sempurnakanlah dengan berjabatan. Ayo, saya mau tanya, gara-gara Covid berani nggak orang salaman kemarin? Nah ini alasan nggak boleh. Kenapa? Takut tular. Berarti kita sudah curiga saudara kita. Ini loh yang kita bahas ya. Ini yang saya bahas. Berarti kita sudah. Berarti saya dengan ibu sudah menanamkan kecurigaan. Kenapa? Jangan salaman, kita terjangkit virus. Emang virus di sini doang. Sangat lo lagu lo. Ayo, ngaji yang benar. Ya Bu, saya Bu termasuk ustadz yang paling bandel. Gak pernah saya itu nggak salaman. Ada ustadz ya senior saya sama-sama di pondok dulu. Gua nggak pernah anak muda salaman. Ketemu saya, Kiai sehat. Saya peluk aja begini. Ada mati sekarang. Wallahi nggak mati. Hilangkan kesan rasa curiga mencurigai ya Bu. Ibu salaman itu kesempurnaan kita mengucapkan salam. Apalagi berpelukan. Masya Allah, lihat. Apa hikmahnya? Setiap orang bisa mengucapkan salam satu lainnya, pahalanya dapat, rasa jernya hilang, rasa dengkinya sempurnakan dengan berjabatan, hilangkan kesan kita akan kena virus. Bu, 1000 peluru, dengerin, 1000 virus bertebaran di muka bumi ini. Kalau memang di situ nggak ada nama ibu nggak bakal kena. Yakin nggak begitu? Tapi pelaksanaannya gimana? Halo, ini benar nih, ini kata Nabi nih. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kondisi sudah begini? Alaikum bisunnati, ikutin aku kata Nabi. Ikutin aku kata Nabi. Ini saya bukan jadi provokator Bu. Kenapa sih saya ngomongin sekarang udah mulai meredah? Udah mulai meredah. Supaya nanti kebiasaan ini jangan terus berlanjut. Paham ya Bu? Coba sekarang saya repot lagi Bu, repot lagi nih, merapin lagi. Alhamdulillah di rumah saya ini setiap hari Sabtu pengajian ibu gak kurang 150 orang. Lepas marga semua. Alhamdulillah pada begitu. Saya membawa rasa kecurigaan, bukan saya menyinggung masalah protokoler ya Bu, jangan salah paham ya. Sehingga nanti umat Islam satu antara lainnya timbul perhatian lagi, nggak ada sifat dengki dengan ucapan yang kita ucapkan assalam dengan sempurnakan berjabatan tangan. Nah, salaman begini. Ini berantem Bu, buat lama. Bu, apa hikmahnya kata Nabi? Apa hikmahnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira ma qabla ay yatafarraqa. Dua muslim berjumpa dengan ucapan salam sudah berpahala. Berjabatan tangan satu antara lainnya, Allah akan gugurkan dosa kedua belah pihak sebelum tangannya berpisah. Alhamdulillah. Kalau gini nempel nggak Bu?
Masa kembali kena sunnah Nabi, namanya sunnah. Emang begitu kata Nabi, badiru bil a'mali sholihah. Yang begini berapa saja? Oh, ini begini Bu, sesuai dengan kontrak. Kalau Ustazah Mardia datang saya turun. Kalau nggak datang kita sampai jam 12. Siap? Kagak. Saya udah paham Bu, secara ilmu kejiwaan perempuan paling lambat, paling lama ngaji 20 menit. Asli. Kalau ibu bapak setengah jam. Ini ilmu kejiwaan Bu. Ibu gak bakal bisa nukil. Perempuan itu separuhnya dari laki. Kalau bapak kuat ngajinya setengah jam, berarti ibu-ibu paling kuat 15 menit. Paham ya Bu? Ngaji mengaji, badannya doang ngaji, pikirannya macam-macam. Benar ya Bu? Kan saya terangin dulu. Ya, seperempat jam ke atas mulai nanya temennya. Lama ya? Iya. Bu ya Bu? Monten. Gitu ya? Udah kadang-kadang dari gua jual cakep nomor 2. Nanya ada, di mana Bang? Kenapa? Gua demen nih ngaji, boleh ngaji. Kadang-kadang pada selfie, setan banget. Ibu-ibu itu Bu, kayak kemarin kita mulai ibu begini aja serata selfie. Ya Allah, menjaman teknologi ya Bu. Kita ikut tapi jangan kebablasan ya Bu ya. Jangan kebablas. Kalau ngerekam ilmu boleh. Kalau ibu selfie begini jangan. Lagi ngaji selfie. Hilang nggak pengajaran tuh? Hilang nggak? Ntar guru nerangin halal haram salah menerima. Oh, Bu ya. Saya berani ngomong begini Bu, kenapa emang setiap tahun saya di sini ya Bu. Paham ya? Udah sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dah, selanjutnya. Jadi kata Nabi itu, alaikum bisunati. Di antaranya Bu, kata Nabi nanti kalian akan ketemu fitnah yang dahsyat. Ya, badiru bil a'mali shalihah fatakunu fitanun kaqata'il lailil mudlib. Ayo kalian cepat-cepat beramal yang soleh kata Nabi. Ini 14 abad yang silam Nabi dah pesan. Suatu saat nanti akan dahsyat fitnah menghantam umat Islam. Apa ujian akan terjadi buat umat Islam. Bagaimana fitnah yang terjadi? Kata Nabi digambarkan bagaikan siang tertutup oleh malam. Kalau malam gelap nggak Bu? Kalau ada listrik sekarang kalau umpamakan listrik mati gelap nggak kalau malam hari? Itu digambarkan oleh Nabi. Nanti akan dihantam umat Islam dengan berbagai fitnah bagaikan siang tertutup oleh malam. Pagi mereka masih menyatakan beriman, sore sudah nggak beriman lagi. Paham? Nggak beriman itu bukan berarti mereka jadi orang murtad, enggak. Tidak percaya dengan himbauan Nabi, tidak percaya dengan sunnah-sunnah Nabi. Ibu ikutin himbauan-himbauan, akhirnya ibu murtad terhadap sunnah. Itu yang saya maksudkan Bu. Tuh, saya tanya ini biar jelas nanti nih. Kalau salaman nempel Bu, sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi bukan? Tadi terangnya. Sekarang ibu gara-gara curiga nggak salaman. Dengar? Kenapa ibu curiga sama saya? Dikarenakan tangan saya kena virus. Umpama, ya Bu ya. Berarti ibu tinggalin sunnah Nabi. Itu murtad bukan? Murtad Bu. Itu yang dia maksudkan kata Nabi. Itu dimaksudkan. Ya lagi ibu perhatikan omongan saya, tolong supaya jangan ibu ini salah paham. Tugas saya menerangkan masalah sunnah-sunnah Nabi. Ibu taati himbauan masyarakat atau pemerintah, boleh. Tapi saya kuatkan lagi. Paham ya Bu? Silakan ibu cari calabat macam-macam. Silakan. Tapi ini supaya nanti sunnah Nabi jangan kebablasan. Coba ibu belajar percaya diri ya Bu. Datang saja cium tangan, buka masker, peluk ustazah dulu, kasih duit, hilang penyakit Bu. Dah, tanamkan lagi rasa kepercayaan di diri. Ada jamaah saya bawa bapak umurnya 70 tahun. Dia kalau ketemu saya biasa cium tangan sama saya, maaf bukan sok pamer, cium tangan langsung dipeluk saya. Kemarin ketemu Bu, nggak begitu. Ustaz,
Saya ambil tangan bapak sehat, saya peluk lagi. Saya selamat, dia nggak mati. Tuh, sumber penyakit kekhawatiran bukan faktor makanan. Tuh, makanan apa aja kalau yang halal makan. Ya Bu, saya nggak pernah mantan makanan Bu. Hati-hati Pak Ustaz, makan sembarangan-sembarangan. Iya. Alhamdulillah emang saya nih tugasnya kita malam. Ya kadang habis ceramah, kadang habis ngajar, makan ya udah makan aja. Kalau yang penting hati kita benerin. Loh kata dokter nih, sumber penyakit itu bukan dari makanan. Makanan hanya 20%, 80% hati kita. Was-was sebagian daripada apa? Penyakit. Khawatir sebagian daripada itu kata Ibnu Sina. Ya Bu. Ibu makan sate apa katanya? Yang bikin darah tinggi bukan daging kambing, yang bikin darah tinggi ibu nggak punya duit, nggak punya duit, pikiran pusing. Biar nggak makan daging kambing lah. Paham ya Bu? Tapi kalau ibu tenang, obati keresahan ibu dengan apa? Baca zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Allah nggak bakal bingung, nggak bakal ribet, nggak bakal keliru memberikan rezeki buat ibu. Cuma kita yang pada ribet mikirin rezeki. Ya Bu. Nah ini, ya Bu. Kan semua Allah dijamin, semua dijamin, masing-masing bagian ibu bukan bagian saya bukan bagian. Kita harus yakin di sana. Nah ini yang bikin kita bingung, kita nggak yakin. Ketika Nabi Sulaiman berada di pinggir laut, ya, Nabi Sulaiman melihat seekor kodok, Bu, kodok masukin makan cacing, ya, terus kodok nyelam. Gak lama keluar lagi kodok. Nabi Sulaiman bilang, engkau dari mana? Saya diperintahkan oleh Allah membagi makanan. Ada yang tidak melihat di dasar laut. Dikirimin oleh Allah, diberikan ilham untuk kodok untuk ngasih makan binatang yang nggak melihat di dasar. Kalau binatang aja dapat rezeki, apalagi yang namanya manusia. Ya Bu ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini ngamalinnya susah, bacanya gampang, yakininya orang. Ya Bu. Ayo nih suudzon sama Allah, awas. Suudzon sama Allah itu suudzon tuh, ya. Kalau kita nggak percaya, Bu, saya mau tanya. Yang ngatur rezeki siapa? Yakin? Bener? Mudah-mudahan kita percaya. Banyak orang ngomong kata Allah tapi hakikatnya nggak bisa praktekin. Contoh ya Bu. Ibu seorang pedagang, dagang di pasar. Ibu punya langganan. Setiap langganan yang belanja sama ibu itu, ibu punya untung 1 juta. Paham ya Bu? Ibu jalan pagi-pagi udah usaha pakai motor ke pasar supaya ke sini. Tahu-tahu di tengah jalan motor ibu banyak kempes. Ibu, sehingga ibu lambat datang ke pasar. Langganan ibu keburu beli sama orang lain. Saya mau tanya, kesel apa nyesel? Jawab. Kesel apa nyesel? Kesel. Siapa yang dikeselin? Kata motor, deh bolehnya lu mau digituin. Motor salah. Ayo ini ngajar ini beriman nih Bu. Ini praktek iman. Motor salah. Takdir. Tapi ibu nyesel gak hilang 1 juta? Malu kan jawabnya. Bu, orang beriman begitu Bu. Tidak dan pantang menyalahkan sesuatu. Andaikan hari itu kita nggak dapat untung lewat tangan si fulan, katakan Allah lebih bagus aturannya. Hari ini memang tidak ditakdirkan oleh Allah, saya dapat rezeki dari si fulan langganan saya.
Kita nggak tahu hikmah di balik itu. Mungkin kalau ibu motornya langsung lancar, ibu tabrakan bisa mati. Bisa nggak ambil kesimpulan semacam itu? Iman dulu. Contoh lagi. Ibu lagi jalan di pinggiran, tahu motor nyerempet ibu, bengkak kaki ibu. Apa yang ibu laksanakan buat orang tadi? Hah? Enggak, contoh. Ibu keserempet, udah hati-hati banget tuh keserempet. Kaki ibu bengkak. Sama yang nyerempet ibu ngomong apa? Hah? Katakanlah gampang dimaki, gitu kan Bu? Sekarang saya mau tanya, apakah gara-gara kita maki-maki orang yang nyerempet kita akan sembuh kaki kita? Datang. Ambil datang. Saya mau tanya, sembuh nggak? Kalau ibu nggak terima berarti ibu dosa. Kalau ibu maki-maki yang nabrak pun nggak mau dinabrak ibu nggak mau ketabrak ibu. Tapi Allah atur hari itu bagian kita. Paham ya Bu? Bisa nggak praktekin iman begitu? Ayo, ngaji mak mau gampang, makanya katanya jerene wong Jawa mau angelnya tuh, mau apa? Jerene wong Jawa ngelmu, angel wis ketemu. Ngaji mah gampang Bu, ngamalin itu sah. Makanya banyak Ustaz Jarponi iso ngajar. Nah, Ustaz Jar datang sesuai dengan kontrak, Ustaz Jar datang, saya turun. Ya, pun ke, punduki. Nah, dikenakan datang, saya turun di panggung. Kesimpulannya saya hari ini 3 tadi. Kalian tidak bakal masuk surga sebelum dan tidak sempurna iman kita kalau belum menerapkan sifat kasih. Apa cara untuk menerapkan kasih sayang? Absus salam bainakum, biasakan mengucapkan assalam. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, tetapkan Islam iman kita. Kita tahun akan datang kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami. Assalamualaikum.